Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pendakian gunung. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber, yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan, agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang beberapa pendaki gunung yang tersesat di tengah hutan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Kisah ini terjadi sekitar setahun yang lalu, saat aku mengikuti ekspedisi ke Gunung Stong. Gunung ini terletak di hutan Jelawang di negara bagian Kelantan, Malaysia. Ini merupakan pengalaman saya pertama kali mendaki gunung, dan juga merupakan pengalaman pertama kali saya mengalami kejadian mistis di gunung. Singkat cerita, kami tiba di perkemahan Gunung Stong jam 8 malam. Setelah selesai mendirikan tenda, masing-masing peserta pendaki Gunung Stong membersihkan diri. Ada yang mandi di kamar mandi yang telah disediakan, dan ada juga yang mandi di sungai yang terdekat. Waktu itu malam belum terlalu larut, tetapi saya sudah mulai merasa tidak tenang. Seperti ada yang mengawasi gerak-gerik saya. Setelah makan malam yang merupakan acara bebas, saya mengambil kesempatan ini untuk berkenalan dengan anggota lainnya. Kami pun bercerita hingga larut malam. Keesokan harinya, sekitar pukul 6 pagi, kami bangun dan bersiap-siap mulai mendaki Gunung Stong. Semua masih agak kelelahan, mengingat semalam kami menempuh perjalanan 8 jam, menggunakan bus untuk sampai ke kawasan ini. Setelah selesai sarapan, semuanya bersiap-siap untuk mendaki Gunung Stong. Pada saat di kaki Gunung Stong, salah seorang peserta tiba-tiba mengundurkan diri, gara-gara kakinya bengkak. Tidak jelas apa penyebabnya, tetapi yang lain tetap melanjutkan perjalanan. Kami melintasi berbagai rintangan, seperti anak sungai, air terjun, dan hutan belukar. Kami sampai di pertengahan Gunung Stong pada sore hari. Rencananya kami mendirikan tenda di sini, kemudian lanjut mendaki ke puncak. Nanti malamnya, setelah turun dari puncak Gunung Stong, kami sudah bisa langsung istirahat di sini. Waktu itu ada di antara kami yang sudah tidak berdaya melangkah dan memutuskan tidak melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Stong. Mereka memilih menunggu kami di tenda. Aku bersama peserta yang lain melanjutkan perjalanan ke puncak gunung. Cahaya matahari semakin redup dan udara semakin dingin. Akhirnya kami tiba di puncak Gunung Stong pada saat maghrib. Pada saat sampai di puncak Gunung Stong, kami sempat beristirahat beberapa waktu dan memotret pemandangan-pemandangan di puncak gunung. Selang beberapa saat, kami pun turun dari puncak Gunung Stong. Dalam perjalanan turun, aku termasuk salah satu yang berada di bagian paling belakang. Hari semakin gelap. Setelah sampai di suatu tempat, kami mendengar suara si Hamang bersaut-sautan, seolah-olah ingin memberi sesuatu pertanda. Suara itu rasanya tepat berada di atas kepala kami. Dengan hanya dilengkapi senter dan panduan dari peserta yang berpengalaman mendaki Gunung Stong, kami menuruni Gunung Stong setapak demi setapak. Tapi yang anehnya, kami masih belum sampai ke daerah perkemahan. Kami bahkan sudah lebih dari 4 jam berjalan. Malahan, saya merasa kami telah melalui satu daerah yang sama. Dan akhirnya, pemandu kami mengakui bahwa dia tidak berhasil menemukan jalan yang asli yang harus kami lalui saat mendaki ke puncak Gunung Stong tadi. Tentu saja, hal itu membuat kami menjadi risau. Untungnya, kami semua masih mampu mengontrol diri. Salah seorang dari kami menyarankan agar kami tetap melanjutkan perjalanan. Tetapi yang lainnya merasa khawatir kalau kami semakin tersesat jauh ke dalam hutan.
Di saat kebingungan itulah, tiba-tiba terjadi kejadian yang sangat aneh. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul sekelompok pemuda misterius. Semuanya memakai sorban dan jubah putih. Mereka pun memberikan salam kepada kami. Kami menjawab salam mereka dan menceritakan masalah kami. Kejadian seperti ini memang sudah sering terjadi. Mereka menyarankan kami agar terus melanjutkan perjalanan menuruni Gunung Stong sambil menuju ke satu arah. Semua anggota pendakian Gunung Stong melihat ke arah yang ditunjukkan. Belum sempat kami mengucapkan terima kasih, sekelompok pemuda tadi sudah hilang entah kemana. Kami pun terdiam semua. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke arah yang ditunjukkan. Dan tidak lama kemudian, kami melihat cahaya samar-samar. Setelah semakin dekat, ternyata itu cahaya dari daerah perkemahan kami. Sesampainya kami di perkemahan, kami dihujani dengan berbagai pertanyaan. Ternyata kami tersesat lebih dari 5 jam. Untungnya ada sekelompok misterius yang berjubah tadi membantu kami. Kalau dipikir-pikir dengan akal sehat, sepertinya tidak mungkin ada orang yang berpakaian sorban di gunung. Jadi, apakah mungkin mereka memang bukan manusia? Aku pun tidak tahu. Keesokan harinya, kami berkemas untuk turun dari puncak Gunung Stong. Di tengah perjalanan, kami sampai di satu tempat peristirahatan yang dinamakan Baha Camp. Di situ, masing-masing dari kami melepas penat dan istirahat dengan cara mandi atau memasak makanan. Waktu itu hari sudah siang. Saat sedang asik mandi dan masak-masak, tiba-tiba kepala kelompok ekspedisi menyuruh kami segera bersiap-siap untuk turun dan menyuruh kami cepat-cepat meninggalkan daerah itu. Saya pun langsung segera berkemas-kemas. Belakangan baru saya tahu kalau ada salah seorang peserta telah dirasuki makhluk halus. Makhluk halus itu tidak suka kami berada di kawasannya dan mengancam untuk merasuki lebih banyak lagi jika kami tetap di situ. Meskipun takut, masing-masing dari kami tetap patuh dan bergerak cepat dan lanjut menuruni Gunung Stong. Di Baha Camp hanya tinggal ketua kelompok, peserta yang kerasukan makhluk halus, serta beberapa orang trekker yang bekerja di Baha Camp. Selang beberapa saat, akhirnya kami sampai di perkemahan tempat awal kami mendaki Gunung Stong. Waktu itu kami melihat peserta yang dirasuki tadi turun bersama-sama dengan ketua kelompok dan Abang Baha, ketua Baha Camp, tetapi dia terlihat normal. Sebelum masuk ke kawasan perkemahan, Abang Baha membaca sesuatu, lalu ditiupkan kepada peserta yang kerasukan makhluk halus tadi. Tiba-tiba saja dia menjadi lemah dan lunglai, dan langsung dibaringkan di tengah-tengah lapangan. Abang Baha, ketua Baha Camp, terus membaca doa. Kami tidak diizinkan mendekati peserta wanita tadi. Soalnya, menurut Abang Baha, makhluk halus yang merasuki peserta kerasukan tadi masih berada di sekitar kawasan ini. Singkat cerita, setelah makan malam, semua mengerumuni Abang Baha untuk mengetahui cerita yang sebenarnya. Ternyata makhluk halus yang tinggal di kawasan Gunung Stong itu marah pada peserta yang dirasukinya karena memetik sekudung bunga dari pohon yang menghasilkan bunga setiap 7 tahun sekali. Katanya lagi, jika kami masih berada di Baha Camp, mungkin lebih banyak lagi yang akan kerasukan. Meskipun makhluk itu berhasil diusir dari tubuh peserta yang kerasukan, Abang Baha terpaksa membiarkannya merasuki kembali peserta itu untuk membantu membawa peserta itu turun. Itulah sedikit pengalaman saya saat mendaki Gunung Stong. Hal ini merupakan pengalaman yang berharga bagi saya. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.